Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Vivin Agustin Hartono. Kali ini saya akan ngobrol santai bareng teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Negeri Surabaya. Oke, sebelum kita memulai perbincangan kali ini, saya akan memperkenalkan satu-satu teman-teman yang sudah magang di Jawa Pos Radar Madura. Oke, kali ini saya langsung memperkenalkan ya satu persatu dari teman-teman Universitas Trunojoyo Madura dulu. Boleh diperkenalkan? Sebut nama universitas dan prodi apa? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatus Zuhra. Saya dari prodi Sastra Inggris dari Universitas Trunojoyo Madura. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya dari Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Unsilatur Rohmah dari Prodi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Lestari dari Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah dari Prodi Sastra Inggris dari Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, Prodi Sastra Inggris, Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Nur Sobah dari Program Studi Sastra Inggris dari Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Rizky Prabandari, Prodi Sastra Inggris dari Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Novelina dari prodi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dorifuddin dari Prodi Sastra Inggris dari kampus Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya dari Universitas Trunojoyo Madura Sastra Inggris. Oke, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan habis ini, aku mungkin di luar sana belum tahu ya, kalian magang ini seberapa lama sih kalian magang di Jawa Pos Radar Madura? Mungkin ada yang berbedakah atau sama semua yang dari UTM maupun dari UNESA? Mungkin ada yang mau jawab? Kalau dari UTM itu sekitar 5 bulan ya. Jalan 5 bulan berarti. Ya. Untuk yang UNESA sendiri? Kalau dari UNESA sebenarnya sama kayak UTM, cuma saya lebih awal 1 minggu. Jadi saya 1 minggu masuk, baru disusul ya. teman-teman UTM. Oke. Terima kasih untuk jawabannya tadi. Oke, mungkin saya langsung saja ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai seputar kalian magang di Jawa Pos Radar Madura. Nah, awal mula kenapa sih kalian kok tertarik sama Jawa Pos Radar Madura? Padahal kalau dilihat juga semisal aku pun ngelihat kalian kayak ini kan ada yang prodi sastra Inggris, terus sedangkan ada yang sosiologi. Mungkin ini menurut saya pribadi ya, mungkin kalau sosiologi masuk ke media bisa lah ya, maksudnya masih bisa berhubungan gitu loh, kayak gitu. Terus untuk sastra Inggris sendiri, sebelum ngejawab kalian kenapa milih Radar Madura, gimana ceritanya sih? Kok maksudnya ada nggak kaitannya dari kalian sendiri yang teman-teman dari sastra Inggris ini bisa masuk ke media itu seperti apa? Mungkin yang di luar sana juga kepingin tahu gimana sih, soalnya pasalnya ketika anak-anak sastra Inggris gitu ya, atau pendidikan deh, kayaknya ya bukan kurang cocok ya, nggak ada yang tidak cocok di dunia ini ketika kita mau belajar gitu. Nah, untuk sastra Inggris sendiri ini gimana? Maksudnya dari poin kalian belajar ini untuk embankan lagi ke Jawa Pos Radar Madura untuk dipelajari lagi, apa yang jadi sangkut paut? Siapa yang mau jawab kali ini? Sepatah 2 kata aja, nggak apa-apa, nggak usah dijelasin secara panjang gitu, singkat aja. Boleh jawab. Kalau dari prodi Sasing itu ada kaitan di kepenulisan karena kami di redaksi, jadi kami belajar tentang penulis dan juga kaedah-kaedah yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Iya, nah, benar. Di sastra Inggris sendiri memang ada beberapa prodi seperti grammar, sintek, morfologi yang biasanya itu mempelajari tentang
Untuk sosiologi sendiri, lanjut. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu. Sebagai mahasiswa sosiologi, saya itu memiliki peminatan di kajian media. Nah, selain itu, saya kan juga melihat asal saya sebagai orang Madura, saya juga sangat memiliki minat yang tinggi pada kajian kemaduraan. Nah, saya melihat Radar Madura ini adalah satu-satunya media yang saya lihat terbesar lah di Madura. Makanya saya lebih memilih di Radar Madura. Dan selain itu kan saya juga setelah masuk sini, saya lihat di penerbitan koran di Madura itu juga ternyata ada rubrik seni, lalu ada rubrik tanian. Nah, itu bagi saya itu sangat cocok dengan keilmuan saya yang memiliki minat pada kajian media dan kajian kemaduraan. Itu sih. Terus mungkin lanjut aja, nggak apa-apa, pegang dulu aja. Mungkin lanjut ya teman-teman. Untuk kalian sendiri, apa sih yang poin pertama, kenapa harus Radar Madura? Kenapa nggak perusahaan lain atau OPD lain? Ketika kalian pengen anggap aja semisal tidak di perusahaan, kalian juga bisa dong magang di OPD, khususnya di Bangkalan kan banyak juga OPD-OPD yang ada di sini. Untuk apa, dari UTM dulu, kenapa harus milih Radar Madura? Awalnya gimana, ceritain? Baik, awal mula kami memilih untuk magang di Radar Madura itu adalah karena ketika pihak Prodi menawarkan kami MBKM, kami langsung berminat untuk mengikuti program tersebut. Namun ternyata mitra yang ditawarkan oleh pihak Prodi itu ada di luar Madura gitu loh Kak. Jadi kami berinisiatif untuk mencari perusahaan media, kan kami emang tertarik untuk magang di media ya. Jadi kami berinisiatif untuk mencari perusahaan media yang sudah besar gitu kan. Salah satunya ya Jawa Pos Radar Madura ini. Karena kan Jawa Pos itu sudah memiliki banyak anak perusahaan kan gitu. Dan yang terdekat dari kami itu ya Jawa Pos Radar Madura ini. Akhirnya kami mencoba untuk mau berproses untuk magang di sini, dan karena kami pikir ini juga nyambung ya, juga linear dengan prodi kami seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Jadi ya itu alasan kami memilih Radar Madura. Oke. Untuk dia dari UNESA sendiri mungkin bisa ditambahkan sedikit, karena tadi menurut aku sudah jadi jawaban gitu. Mungkin ada jawaban lain atau tambahan sedikit. Kenapa saya milih di Radar sih gak sih, kalau kenapa aku ada, cuma bingung ini. Oke, santai-santai. Gimana? Salah satu alasan juga saya memilih di Radar karena saya melihat profesi sebagai wartawan itu lebih fleksibel. Sedangkan kalau saya masuk ke OPD, misal ke instansi pemerintahan, itu saya akan merasa kaku sih. Jadi saya memang memilih Radar karena ya itu sih. Soalnya karena kefleksibelan itu tadi menurutmu. Oke. Sudah. Oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kalian sendiri, apa mungkin dari selama magang ini berapa tadi, 4 apa 5? 5. Oke, 5 bulan itu tadi apa yang sudah didapat dari 5 bulan itu tadi? Apa jangan-jangan kalian di sini nggak ngapa-ngapain, kan orang-orang di sana juga nggak tahu, atau semisal kalian punya karya apa, atau sudah merasa menyumbangkan karya, atau kalian bisa, oh mbak aku awalnya nggak tahu ini nih, jadi aku tahu. Ketika anggap aja yang diredaksi juga seperti itu, mbak awalnya aku nggak tahu yang edit bahasa begini-begini, ternyata Radar punya bahasa sendiri gitu. Mungkin langsung saja, siapa yang mau jawab tadi? Ya, terima kasih waktunya Mbak Vivin. Untuk pengalaman selama magang di Radar ini kurang lebih 5 bulan itu, kalau ilmu ya jangan diragukan, alhamdulillah banyak. Kalau pengalaman juga banyak juga, terutama kita kalau di kampus kan diajari materi, kalau di sini langsung praktek seperti itu. Contohnya seperti apa? Di sini saya bersama Kak Ubay itu terjun lapangan langsung mencari berita atau liputan seperti itu. Jadi di sini saya itu gampang untuk masuk ke suatu
instansi. Contohnya Dinas Kesehatan. Itu gampang kalau dari Radar Madura. Betul. Juga salah satunya yang paling saya banggakan di sini itu bisa masuk ke gedung DPR Bangkalan. Soalnya iya, kalau misal saya nggak magang di Radar, mungkin yang nggak tahu kantor DPR Bangkalan seperti itu. Ya, juga gampang ke Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian seperti itu. Dan juga apa yang di sebelah alun-alun Bangkalan itu, kamus apa? Perpustakaan Bangkalan. Jadi banyak lah pokoknya pengalaman yang diambil dari sini selain ilmu dari komputer seperti itu. Oke, ya. Mungkin sudah cukup. Oke. Ini dari apa? Dari apa sih magang ikut biro ya? Ikut biro. Jadi kalau yang ikut biro ini dibagi-bagi. Jadi ada yang ikut wartawan, ada yang ikut fotografer seperti itu. Jadi mungkin aku juga penasaran untuk anak apa teman-teman ini yang ikut redaksi yang maksud Skore. Mungkin bisa dijelaskan pengalamannya seperti apa? Kalau pengalaman yang dari redaksi itu kan kita belajar tentang menulis kalimat gitu kan. Terus kan itu ada perbedaan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, awalnya kami tuh agak kebingungan gitu, tapi setelah itu dibimbing sama terus dikasih materi oleh Kak Ina, tim Ebas, ya kami lumayan gitu. Sudah sih. Oke, terima kasih. Sebelum menutup perjumpaan kali ini dengan teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Negeri Surabaya, mungkin yang terakhir sebelum saya menutup acara ini, saya kepingin tahu kesan atau pesan gitu untuk orang-orang yang di luar sana, bahkan adik-adik tingkat kalian mungkin yang berminat lagi buat magang di Jawa Pos Radar Madura. Mungkin bisa satu-satu ya nanti kita biar semua tahu pesan dan kesan dari kalian semua yang sudah magang di sini. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih buat adik-adik selama 5 bulan ini sudah membantu ikut turut serta magang di Jawa Pos Radar Madura. Kami sangat senang sekali karena tiap tahun pasti kita juga menerima anak-anak magang, meskipun bukan dari universitas, kita juga menerima dari teman-teman adik dari SMK seperti itu. Jadi mungkin ke depan biar ada lagi dan minat gitu adik-adik, bahkan di bawahnya kalian mungkin minat gabung atau magang lagi di Jawa Pos Radar Madura. Setidaknya paling tidak tahulah gimana sih magang di media seperti itu. Mungkin saya lanjut aja langsung menanyakan kesan dan pesan, silakan disampaikan. Kalau dari saya kesan dan pesan selama magang 5 bulan di Radar ini, yang pertama itu saya kan orangnya nggak bisa bicara di depan banyak orang. Nah, itu setelah magang di Radar dan ikut wartawan wawancara ke dinas-dinas, itu saya bisa ngomong di depan banyak orang. Oke. Nah, kalau pesannya untuk wartawan pembimbingku yaitu Mbak Ayu, jangan berhenti jadi orang baik ya Mbak Ayu. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat kita. Oke, lanjut. Ya, kalau dari saya sendiri kan saya biasanya cuma ya kalau di kampus kan ya cuma itu aja gitu ya. Kalau selama di Radar gitu kan kemana ikut ke perpustakaan lama, ikut ke gedung DPR, terus ya kesannya tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata saking banyaknya gitu. Gitu. Termasuk ikut demo juga ya? Iya. Oh gitu. Ikut demo lah, ikut liputan. Dua-duanya sih. Oke. Udah? Ya udah. Udah, boleh. Bentar, Oke, untuk siap. pembimbing lapangku yaitu Mbak Vivin. Terima kasih sudah membimbing Oke, sama-sama. 5 bulan. Oke. Bisa lanjut? Untuk kesannya pastinya senang sih bisa magang di JPRM, karena kita bisa dapat pengalaman yang tentunya tidak kita dapat dari kampus gitu kan. Kayak praktek gitu kan bisa di sini. Terus bisa ketemu sama orang-orang baru,
Terus kita selama magang juga bisa punya gambaran gitu kalau dunia kerja tuh kayak gini gitu. Terus untuk pesannya semoga semua kakak-kakak di JPRM selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu. Oke, terima kasih, amin amin. Untuk saya pribadi, kesan yang saya sampaikan yang saya dapatkan di sini, keluarga JPRM maupun redaksi itu sangat istimewa karena mereka tidak hanya memberi ilmu, mereka juga menganggap kita seperti keluarga sendiri. Mereka membimbing kita dengan baik, ilmu yang mereka sampaikan juga tepat sampai pada kita, sehingga kita bisa mengaplikasikannya suatu saat nanti. Semoga berkah juga ilmunya. Dan pesan untuk JPRM, semoga JPRM terus jaya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin. Kesan dan pesan dari saya, ternyata setelah magang di JPRM memberikan pandangan baru. Ternyata dunia kerja itu tidak sebegitu menyeramkan dan menyenangkan ternyata. Gitu ya. Ini berapa persen menyenangkannya? Takutnya banyak kan yang menyeramkan. 70%. Apa 70%? Untuk pesannya, redaksi the best. JPRM Jaya. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari saya untuk kesannya sih di pengalaman sama yang ilmu yang saya dapat dari JPRM. Soalnya kan kalau kita di luar, stigma anak-anak magang itu kan cuma katanya disuruh bikin kopi, cuma jaga pintu. Benar, katanya gitu kan. Nah, di JPRM ini ternyata agak gitu. Kita juga dikasih forum belajar yang rutin setiap minggu. Kita dikasih ilmu terkait kepenulisan, liputan, lalu gimana membuat layout. Itu sih yang saya agak nyangka kalau saya bakal belajar itu juga. Itu sih. Untuk pesannya mungkin ya sekaligus doa lah, semoga JPRM kedepannya makin baik, juga bisa menjadi media yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Mungkin itu saja. Pesan saya untuk JPRM, tetap terus menerima teman-teman magang. Karena apa? Saya rasa kegiatan magang ini ada timbal balik. Dari mahasiswa magang dapat manfaat dan dari kantor JPRM juga dapat manfaat, insyaallah. Dan pesannya ajib sih, ajib. Oke. Kalau dari saya sendiri, magang di sini tuh seru ya, seru banget. Dan di sini juga saya setuju dengan pernyataan rekan saya tadi. Bahwa magang di JPRM ini bisa mematahkan stigma. Kalau anak magang tuh ternyata nggak cuma disuruh-suruh doang, nggak cuma disuruh buat kopi ataupun ngeprint. Di sini kami juga mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga bisa menambah relasi, menjalin relasi dengan kakak-kakak yang baiknya itu kebangetan. Bener-bener bisa membagi pengalaman, terus ya pokoknya baiknya kebangetan deh di sini. JPRM itu ya baik banget. Semoga kedepannya juga makin baik, terus semua urusannya dilancarkan dan bisa menebarkan manfaat bagi banyak orang. Oke, amin amin. Kalau menurut saya pribadi, kesan dan pesannya adalah intinya kakak-kakaknya semuanya welcome sama kita, baik banget dan memperlakukan kita seperti adiknya, keluarganya. Dan intinya pesannya adalah semangat Gen Eksis berkarya. Oke. Kalau kesannya sih banyak, jadi gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Jadi ya pokoknya the best lah. Kalau pesannya ya sudah diungkapkan semua, jadi I love you JPRM. Wow, I love you too ya. Kalau menurut saya pribadi itu kesannya di sini itu orangnya ramah tamah semua, baik-baik, terutama
ya nggak ada terutamanya, semua sama. Kalau pesan saya itu semoga JPRM semakin jaya ila yaumil qiyamah, menyebarkan berita terupdate, teraktual. Waduh, bagi masyarakat Madura seperti itu. Semoga semakin jaya. Jaya. Oke, yang terakhir silakan. Kalau pribadi kesan saya di JPRM ini ya enak, selesai. Kalau ada kelas jangan ragu, terima aja berangkat ke JPRM, pasti nggak akan menyesal. Terus pesannya semoga keluarga besar JPRM selalu sehat dan bahagia. Itu aja. Amin. Thank you, terima kasih. Langsung ketutup ya. Aduh. Oke, itu tadi kita perbincangan kita ngobrol santai bareng-bareng bareng teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Negeri Surabaya. Mungkin bisa ditonton nanti untuk fullnya, langsung aja cek di Radar Madura TV. Mungkin sampai bertemu di lain waktu. Next time, dah.